Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan pembelajaran PKN MI ya. Untuk perkuliahan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem moral dan etika. Jadi apa aja yang akan kita pelajari, yaitu poin-poin dari Pancasila itu sendiri, yang ada 5 sila itu, kepada etikanya, bagaimana pengaplikasian Pancasila kepada nilai-nilai norma dan etika. Jadi kita langsung masuk saja. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi yang pertama, kita harus bisa memecahkan dulu ya. Jadi kita pecahkan dulu dari Pancasila yang besar ini menjadi bahwa Pancasila itu merupakan suatu nilai, di mana nilai-nilai ini yang akan menjadi sumber dari penjabaran norma. Nah, norma itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu norma hukum dan norma moral. Apa itu norma moral? Norma moral yaitu norma-norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau asusila. Sedangkan norma hukum yaitu suatu norma atau sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, contohnya itu seperti peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, moral. Moral adalah baik buruk yang terkait dengan perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Nah, moral ini bisa berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang terdapat pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi moral ini lebih ke arah sifat ya. Sifat itu kan bisa baik, buruk, terhadap suatu norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan. Sedangkan menurut pendidikan karakter dari Lekona tahun 1992, dibentuklah melalui 3 aspek. Jadi pendidikan karakter ini dibentuk melalui 3 aspek. Yang pertama adalah konsep dari moral, lalu sikap dari moral, dan perilaku moral. Nah, apa saja yang masuk ke dalam konsep moral? Yaitu kesadaran moral, lalu ada pengetahuan nilai moral, yang ketiga adalah pandangan ke depan penalaran dari moral, dan yang keempat pengambilan keputusan pengetahuan diri. Sedangkan sikap moral itu ada 6 aspek. Yang pertama adalah kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Lalu yang ketiga yaitu perilaku moral, itu ada kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Nah, lalu kita akan membahas tentang etika. Apa sih itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Jadi etika ini adalah tentang sesuatu, bagaimana menyikapi suatu hal ya, yang berkaitan dengan moral, azas, dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, ada etika pergaulan, etika berpakaian, etika dalam berkendaraan,
etika berkumpul, etika berbagi informasi, dan etika bertetangga. Jadi etika ini merupakan suatu rules atau peraturan yang ada di suatu golongan maupun di suatu kegiatan, di mana kegiatan ini bisa berpakaian, berkendara, dan berkumpul. Jadi semua itu ada etikanya. Lalu, apa sih manfaat dari etika ini? Nah, di sini konteksnya kita akan membahas tentang kehidupan bertetangga. Jadi, manfaat etika dalam kehidupan bertetangga ini ada banyak sekali ya. Yang pertama, adanya rasa saling menghargai, lalu kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis, terciptanya kerukunan, rasa saling tolong-menolong, gotong royong, lalu timbulnya rasa empati, timbulnya keorganisasian yang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, terhindar dari berbagai konflik yang berarti. Lalu etika memberikan self-control bagi manusia agar dapat menyadari apa yang sedang ia lakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. Lalu yang terakhir adalah etika itu mengajarkan agar manusia dapat mawas diri. Artinya dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya. Intinya, manfaat etika ini yaitu untuk menciptakan suatu keadaan yang harmonis di lingkungan sekitar kita. Kalau di sini kan konteksnya yaitu bertetangga. Intinya untuk menciptakan bagaimana kerukunan antar tetangga, bagaimana terciptanya keharmonisan antar tetangga sehingga terbentuklah organisasi tetangga, rasa saling tolong-menolong, rasa sensitif, misalnya ada tetangga yang terkena masalah. Seperti saat ini kan ada COVID, nah bagaimana caranya kita menjadi tetangga yang baik jika ada tetangga kita yang sedang isoman, seperti itu ya. Jadi manfaat etika ini sangat baik dalam kehidupan, salah satunya kehidupan bertetangga. Lalu, bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan? Ada 4 poin penting di sini fungsi dari konsep Pancasila itu sendiri. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Lalu yang kedua, Pancasila itu memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan, baik itu regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman dasar untuk sistem etika dalam kehidupan, baik itu regional antar teman dekat, lalu bisa nasional antar warga negara atau antar suku, misalnya dari suku Madura dan suku Jawa atau suku Sumatera, dan juga internasional. Jadi Pancasila ini bisa menjadi pedoman kita jika kita misalnya melanjutkan studi di negara lain dengan menggunakan konsep Pancasila sebagai etika dalam kehidupan kita. Insya Allah ya kita akan diperlakukan baik oleh orang lain juga, baik di negara manapun. Selanjutnya kita akan membahas esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan persila ya. Jadi yang pertama adalah sila pertama. Sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Lalu yang kedua, setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Kalau kita mengikuti norma agama, pastinya tidak akan merugikan siapapun ya, karena norma agama itu sangat jelas sekali ya. Tiap agama memiliki norma agamanya masing-masing dan itu tidak merugikan satu sama lain. Lalu yang ketiga, ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya.
Tentunya sebagai penganut agama yang taat, kita harus mentaati aturan atau norma-norma agama yang kita anut, seperti itu. Lalu sila kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Nah, di mana tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi, kebajikan dan kearifan. Artinya dengan sila kemanusiaan ini kita menganggap bahwa semua orang itu sama derajatnya ya. Nah, di mana tidak akan adanya saling meremehkan atau saling mencelakai atau saling membuli satu sama lain, bahwa dengan mengaplikasikan etika ini pada sila kedua ini kita bisa menunjukkan bahwa posisi manusia itu adalah sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Artinya kalau kita berwarga negara yang satu, kita adalah saudara. Atau dengan norma agama tadi, kalau misalnya kita memiliki agama yang sama, maka kita adalah saudara. Maka harusnya jiwa-jiwa untuk merugikan orang lain atau mencemooh itu tidak ada. Lalu selanjutnya adalah sila yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Artinya, dengan sila persatuan ini, kita memiliki rasa kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Jadi, tidak memprioritaskan kepentingan individu maupun kelompok, namun kita bisa bertoleransi antar sesama. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Seperti misalnya ujaran-ujaran kebencian. Dengan mengaplikasikan sistem etika dalam kehidupan sila ketiga ini, kita memiliki rasa toleransi, tidak mudah terpengaruh dengan ujaran kebencian atau berita-berita hoax yang dapat memecah belah bangsa. Lalu untuk sila yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Sedangkan sila kelima, yaitu sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi, atau tujuan saja atau teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan atau virtue ethic. Oke, itu saja perkuliahan kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat di forum diskusi. Bagi teman-teman lainnya, silakan menjawab. Diharapkan mahasiswa aktif berdiskusi untuk penilaian keaktifan. Baiklah, itu saja perkuliahan kita kali ini. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.